Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam kesehatan yang baik ya, sehat walafiat, jasmani dan rohani kita, serta dilimpahkan keberkahan ya kita setiap saat, setiap waktu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pagi-pagi ini aku mau angetin dulu burgernya anak aku ya, takutnya dia mau sarapan burger sebelum aku beresin yang lain. Terus lanjut aku beresin bagian meja ya, ini tuh kotor banget, nggak tahu kenapa cepet banget berminyaknya meja makan aku ini. Padahal itu tuh hampir sering banget ya aku elap-elap. Pokoknya nggak bisa jatuh sedikit makanan tuh langsung kelihatan berminyak. Mungkin karena ini tuh bahannya kaca. Oh ya, jam segini tuh lagi pada ngapain nih teman-teman? Lagi beresin rumah atau emang udah santai? Kalau aku jam segini tuh sampai zuhuran itu pasti masih riweuh ya, masih ngerjain apa-apa, karena aku tuh nggak langsung aku kerjain, aku nunggu anak aku anteng baru aku bisa kerjain rumah. Aku beres-beresin dulu yang semalam aku cuci ya, karena ini udah kering. Aku mau cuci piring, jadi biar ini kosong dulu. Udah pada cuci piring belum nih teman-teman? Yuk cuci piring bareng yuk, biar dapurnya tuh nggak berantakan ya, terus nggak numpuk juga, karena kalau wastafel aku ini nggak bisa numpuk banyak cucian ya, karena kecil banget. Jadi harusnya tuh ada piring kotor tuh harus langsung dicuci biar nggak numpuk. Ini sekalian aku rapi-rapi lagi ya, karena emang kadang kalau lagi rusuh ngerjain apa-apa itu aku asal naruh aja. Yang penting anak aku tuh nggak nangis. Terus aku ganti spons cuci piringnya, itu udah jelek banget. Maaf banget ya kalau aku tuh pakai baskom itu buat sabunnya, karena emang belum sempat beli sih. Aku nyicil satu-satu aja. Terus itu kompan bekas laundry itu ternyata bermanfaat banget ya, jadi kita tuh nggak usah takut gitu kan kalau sabunnya tuh tumpah-tumpah kalau di tempat refillnya yang dulu. Jadi kita kalau beli sabun itu kita tinggal beli yang refillan aja. Pertama cuci gelasnya dulu ya, biar lebih tertata rapi aja, karena kan kalau selain bersih rapi juga kan rak piringnya, jadi kita tuh lebih gampang lagi buat beresin lagi. Terus dibiasain kalau cuci botol anak tuh pakai khusus untuk sabun anak ya. Alhamdulillah sih cucian aku hari ini tuh nggak terlalu banyak. Ini sebenarnya kalau semalam anak aku anteng ini pasti udah aku kerjain ya. Pokoknya aku ngerjain apa-apa itu
ngelihat kondisi anak dulu. Kalau lagi rewel nggak aku kerjain, tapi kalau dia lagi anteng, lagi mau ditemenin sama orang lain, maksudnya sama adik aku, sama kakaknya, atau sama ayahnya, pasti aku kerjain. Dan ini tuh udah bangun dia tiba-tiba nongol aja. Dan itu tuh sebenarnya kalau dia lagi rewel aku tuh ditarik-tarik ya, nggak boleh ngerjain apa-apa. Tapi alhamdulillah lagi anteng dia, karena bangun tidurnya disambut mungkin ya sama ayahnya, jadi dia nggak bete. Terus aku rapi-rapihin mumpung sempat gitu kan. Kalau nggak sempat aku tumpukin aja di mana gitu di pojokan. Lanjut aku mau nyuci, karena cucian aku ini udah banyak banget ya. Aku pisah-pisahin dulu, ini baju anak-anak aku banyak banget, jadi aku masukin aja pakaian-pakaian yang memang nggak terlalu kotor ya, cuman keringet aja. Jadi aku khususin baju anak-anak itu pakai yang cair. Oh iya, terus aku tuh mau kasih tahu ya, sarung mesin cuci yang kemarin itu ternyata bermanfaat banget. Jadi mesin cuci aku tuh bersih, nggak kena air gitu kan, jadi nggak gampang rusak. Terus lanjut aku ini bersihin kompor ya, karena udah banyak banget minyak. Bawahnya juga jangan lupa ya, biar dapurnya tuh tetap bersih, minyak-minyaknya itu nggak pada bersisa di situ ya. Terus mohon maaf banget tuh, jangan salpok, lap aku tuh udah jelek banget. Itu aku khususin buat lap-lap aja sih, lumayan ya. Jangan dulu dibuang, sebelum sobeknya itu banyak banget. Aku tuh orangnya kalau masih bisa dipakai ya kenapa enggak gitu kan. Kalau emang udah nggak layak ya aku buang. Tapi tenang, masih banyak kok lap-lap bagus aku. Ya hitung-hitung hemat gitu kan bun. Jadi aku biar nggak boros pemakaiannya. Dan tuh kan di kolong-kolong kompor ini tuh pasti banyak banget makanan yang habis kita masak tuh berjatuhan. Kalau kita nggak sadar itu pasti bakalan numpuk banget ya di situ. Makanya sebisa mungkin kalau kita lagi ada waktu luang gitu kan, ya diberesin aja lah dapurnya, biar nggak jorok gitu kan. Biar kita tuh nyaman juga pas mau masak itu, udah kelihatan bersih. Walaupun nanti kotor lagi kan nggak apa-apa, kita lap lagi aja. Biar kita itu produktif banget gitu kan sehari-harinya, daripada selonjoran main handphone. Ternyata kalau dilihat-lihat rumah kita itu emang butuh perhatian juga. Jadi kalau emang ada waktu luang, yuk sempetin buat beresin dapurnya. Coba dilihat-lihat dapurnya, layak nggak sih kita tempatin, layak nggak sih kita pakai masak gitu kan. Yuk diberesin yuk bunda. Alhamdulillah tuh kan kinclong kalau udah kita lapin, kayak lebih cantikan dapur ya dibanding kita. Terus kita kosok-kosok juga nih tungku kompornya. Dan kemarin itu udah aku sempet sikat ya, karena emang jujur aja hampir selama ini tuh aku jarang banget kosokin, jadi banyak banget keraknya. Dan sekarang udah lumayan bersih, alhamdulillah. Sebelum punya yang baru kan kita manfaatin yang ada dulu kan bun. Teman-teman jangan lupa juga nih kalau habis cuci piring, wastafelnya tuh disikat-sikat ya, biar nggak banyak keraknya juga. Kalau banyak keraknya tuh suka licin ya. Terus aku buang sampah juga nih, sampah semalam nggak terlalu banyak sih, karena kadang aku suka buangin keluar. Terus aku juga cuci ya, biar tong sampahnya tuh tetap terjaga kebersihannya, biar nggak banyak kuman. Dan ternyata pagi ini tuh turun hujan. Sebenarnya sih ini dari subuh ya, aku pikir bakal
bakalan terang gitu kan, tapi aku udah terlanjur nyuci. Mudah-mudahan sih siangnya ada matahari ya. Padahal aku nyuci itu banyak banget, tapi nggak apa-apa deh, aku tetap harus jemur ya. Oke teman-teman, harus tetap jaga kesehatan ya. Berhubung cuaca kita itu sekarang nggak tentu, kadang hujan, kadang panas, itu pasti bakalan berpengaruh banget ya sama kesehatan kita. Mudah-mudahan sih kita tuh selalu dilindungin sama Allah ya. Duh, sebenarnya hujan-hujan gini tuh enaknya tuh tidur gitu kan, selonjoran, me time. Tapi kalau aku sih kayaknya enggak deh. Kayaknya rencana hari ini tuh aku tuh banyak banget kerjaan. Aku mau vakum-vakumin sofa, kasur. Terus sebenarnya gosokan aku juga banyak banget ya hari ini. Tapi kayaknya aku nggak gosok dulu. Mungkin nanti dibarengin sama cucian yang sekarang ya. Biar sekalian aja lah. Soalnya kalau udah gosok siang-siang itu, kalau aku sih agak sedikit susah ya, lama gitu kan. Soalnya anak-anaknya kalau udah bangun tuh aku nggak bisa ngerjain, kecuali kalau misalkan ada yang megang ya. Tapi karena hari ini suami aku mau berangkat pagi, jadi aku nggak akan ngerjain gosokan. Ini hujannya tuh tambah besar aja ya, tambah lebat. Tapi mungkin emang harus berangkat pagi. Dan ini anak aku tuh sebenarnya dia mau ikut ya, dipikir dia tuh mau jalan-jalan. Padahal ayahnya itu mau kerja. Dan hati-hati di jalan ya ayah. Semoga hari ini Allah mudahkan urusannya. Dan anak aku nangis. Ini si kakak. Masih berantakan ya kamar aku. Lanjut aku mau beresin aja dulu. Karena hari ini aku mau vakum kasurnya ya, udah lama banget nggak divakum. Sekalian aku mau ganti-ganti spray sama sarungnya, karena emang anak-anak itu kebanyakan main di kamar ya, loncat-loncat, makan dia di situ sambil ngemil sambil nonton. Jadi cepet banget, maklum lah ya, masih pada kecil belum pada ngerti. Kita udah rapihin juga pasti nantinya bakalan berantakan lagi, tapi seenggaknya adalah gitu kan, kita bersihinnya, jangan sampai kotor, jangan sampai berdebu. Terus karena anak-anak aku masih pada kecil kan, jadi mereka tidurnya masih sama aku dan suami. Mungkin kalau udah dewasa sedikit ya, udah bisa mandiri, mau ke kamar mandi sendiri atau mau apa sendiri, mungkin udah tidur di kamarnya sendiri. Terus ini aku vakum-vakumin gordingnya ya, karena masih banyak banget debunya. Dan ini terakhir aku cuci itu pas aku mau pulang ke kampung ya. Mungkin nanti di video selanjutnya aku cuci-cuci gordeng, bersih-bersihin jendela. Kalau untuk sekarang aku vakum-vakumin aja dulu supaya debunya tuh berkurang ya. Jangan lupa ya kamar-kamarnya untuk selalu dibersihin ya teman-teman, biar nyaman tidurnya. Terus juga nggak jadi sarang penyakit. Kalau banyak debu kan pastinya bakalan jadi sarang penyakit. Apalagi untuk teman-teman yang anaknya tuh masih pada kecil-kecil, yang pastinya itu sensitif banget ya sama debu. Soalnya aku ini tipe orang yang kalau emang rumahnya udah banyak debu tuh pasti berasa gitu kan. Akunya tuh bersin-bersin, anak-anak juga batuk. Dan ini tuh harusnya tuh
pakai selang yang satu lagi karena mungkin rusak, nggak tahu kenapa, aku juga nggak tahu. Jadi aku pakai yang untuk penyedotan yang ini aja, yang penting debunya itu kesedot gitu kan. Terus ini aku mau tepok-tepokin aja bantalnya ya. Mohon maaf ya kalau misalkan warnanya itu udah berbeda, tapi menurut aku ini masih enak aja dipakai. Rasa itu lanjut aku mau pasang-pasangin sarungnya dulu ya. Paling lama sih aku tuh kalau ganti spray itu seminggu sekali ya biasanya gitu kan. Tapi karena sekarang anak-anak aku ini aktif banget, kadang dia bawa makanan lah atau air lah tumpah di situ, jadi aku sewajarnya aja deh gantinya, kadang 3 hari sekali. Pokoknya gimana melihat kondisi spraynya itu masih enak dipakai apa enggak. Tapi itu sih tergantung masing-masing orang ya, gimana nyamannya gitu kan, karena kita tuh kan pasti beda-beda pendapat ya teman-teman. Terus ini aku pasang spray, aku tuh nggak tahu ini tuh ukuran apa gitu kan kasur aku, padahal ini tuh spraynya aku nomor 1 tapi masih longgar gitu kan. Tapi kalau aku kasih nomor 2 pasti itu nggak akan muat. Jadi kasur aku ini untuk bagian spraynya itu susah dicari, hampir nggak sama gitu kan. Walaupun yang spray renda juga kadang masih aja kegedean spraynya. Sini aku gantiin sarung bantalnya anak aku, karena anak aku ini kalau nggak pakai AC dia tuh pasti keringetan banyak ya kalau tidur, jadi cepet wangi gitu kan, wangi bayi bantalnya. Jadi harus sering-sering diganti, walaupun sarungnya tuh itu aja, yang penting bersihkan. Dan tuh kan dia tuh seneng banget naik di kasur, guling-guling di kasur, apalagi mungkin kasurnya tuh udah enak buat dia mainin di situ. Yang penting itu udah diganti ya, udah rapi, udah bersih kasurnya. Terus ini aku nyalain juga AC-nya ya biar tambah adem aja kamarnya, soalnya kalau habis diberesin kan pasti panas banget kamarnya. Mumpung anaknya masih anteng ya, lanjut aku vakum lagi ini bagian kursi. Dan emang di kamar aku ini masih tumpuk-tumpukan barang ya, tapi nggak apa-apa, yang penting itu kan rapih ya. Jadi teman-teman yang kamarnya masih berantakan, jangan lupa diberesin ya, dirapihin. Terus debu-debunya itu dibersihin biar kita tuh tidurnya nyaman. Selesai itu aku langsung lanjut ke bagian ruang tamu ya. Sofa ini udah lama banget nggak aku vakum, dan hari ini tuh baru sempet, alhamdulillah sih. Dan nanti sarung-sarungnya aku mau cuci ya, udah lama banget nggak aku cuci. Sebenarnya sih walaupun nggak aku vakum juga kadang aku bersihin pakai sapu lidi ya. Itu juga kan buang-buangin debu. Jangan lupa ya untuk sela-sela kursinya tuh di vakum juga. Biasanya sih di sela-sela kayak gini tuh banyak banget kotorannya, banyak banget sampah. Kalau emang rumahnya itu masih banyak anak-anak ya, kalau misalkan udah pada dewasa sih mungkin enggak, lebih apik
lebih apik mungkin ya. Kalau di rumah aku kan masih pada kecil anak-anaknya, kadang juga kita nggak sempet langsung kita bersihin, kita beresin. Ada yang sama nggak sih sama aku kalau emang anak-anaknya tuh masih pada kecil-kecil, baru selesai diberesin udah diberantakin lagi gitu kan, nggak bisa rapih dikit, pokoknya langsung aja gitu kan tangan aktifnya itu main-main lagi. Kayak anak aku yang kedua ini, mungkin dia tuh lagi niru mamahnya juga ya, mamanya beres-beres dia juga ikutan beres-beres. Mungkin maksud dia tuh beres-beres, tapi sebenarnya dia tuh berantakin lagi, kayak lagi beresin meja ini baru selesai dan ya dia beresin lagi. Ya teman-teman, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang mau nonton video-video aku, walaupun masih banyak kekurangannya ya dalam kegiatan sebagai ibu rumah tangga ini, tapi aku berterima kasih banyak. Tanpa dukungan kalian ya, tanpa kalian yang mau nonton video aku tuh gak akan sesemangat ini gitu kan untuk ngeliatin aktivitas keseharian aku sama teman-teman semua. Dan mudah-mudahan sih aku berharap dari salah satu video ini ada manfaatnya gitu kan buat teman-teman, jadi lebih termotivasi dan lebih semangat lagi gitu kan dalam menjalankan aktivitas jadi ibu rumah tangga. Yang tadinya malas ngerjain apa-apa jadi semangat, karena aku juga sebenarnya sih masih belajar ya jadi ibu rumah tangga yang produktif. Jangan banyak malasnya gitu kan, yuk barengan sama aku yuk untuk jadi ibu rumah tangga yang lebih baik lagi, yang peduli sama rumahnya biar rumahnya tuh lebih terawat, nggak terbengkalai gitu kan. Dan ini aku tuh lagi bikin brownies ya, walaupun sebenarnya ini tuh anak aku tuh nangis, aku tuh dia cokin, jadi aku nggak tahu ini rasanya tuh enak apa enggak. Karena kalau aku lagi bikin apa-apa itu, kalau emang nggak tenang waktunya, mohon maaf deh kalau gagal gitu kan. Emang harus tenang sih aku kalau bikin apa-apa. Dan maklumnya ini masih belajar karena aku tuh emang nggak bisa untuk buat olahan-olahan apapun, jadi aku masih belajar ya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Oh ya teman-teman, kalau emang video aku ini bermanfaat dan kalian suka, mohon untuk di like, di komen, dan di subscribe ya. Dan jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman kalian ya. Dan ini aku tuh emang suka banget bikin apa-apa gitu, tapi emang jarang aku video ini ya karena takut gagal dan takut resepnya tuh salah. Dan alhamdulillah udah jadi. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk rutinitas keseharian aku. Terima kasih udah selalu nemenin aku. Assalamualaikum.